Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, salat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim, dan ia merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Namun, bagaimana jika ternyata ada di antara kita yang melaksanakan sholatnya tapi justru bersama setan? Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan agar kita berhati-hati dalam melaksanakan ibadah, termasuk sholat, karena setan tidak akan berhenti mencoba untuk menyesatkan kita, bahkan dalam saat yang begitu sakral ini. Salah satu tanda bahwa setan turut hadir dalam sholat seseorang adalah saat sholat hanya menjadi rutinitas tanpa ada rasa khusyuk dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sholat yang dilakukan sekedar gerakan fisik tanpa kesungguhan dalam hati bisa membuat kita rentan terhadap bisikan setan. Setan akan berusaha membuat hati kita sibuk memikirkan hal-hal duniawi, hingga kita tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, setan juga sering mengganggu dengan membuat kita tergesa-gesa dalam gerakan sholat, hingga ruku dan sujud tidak dilakukan dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 20.614. Sholat yang terburu-buru dan tidak tumaniknah adalah bukti bahwa kita belum sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat setan lebih mudah menjerumuskan kita, hingga akhirnya sholat kita kehilangan esensi dan tidak memberi keberkahan. Setan akan selalu mencari celah untuk mengotori niat kita dalam beribadah. Salah satunya dengan membuat kita merasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang saat sholat, yang dikenal sebagai riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 6. Ketika niat kita tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan telah berhasil menyusup ke dalam hati kita, dan amalan yang seharusnya mengantarkan kita ke surga justru bisa berbalik menjadi dosa yang menyesatkan. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, menunda-nunda sholat atau bahkan sering melewatkan waktunya adalah bukti bahwa kita telah tertipu oleh godaan setan. Allah memperingatkan dalam firman-Nya, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Quran Surat Maryam ayat 59. Setan akan selalu berusaha membisikkan pada kita agar menganggap enteng waktu sholat, dan pada akhirnya kita terjebak dalam kebiasaan yang menunda-nunda hingga melewatkan kewajiban ini. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, sholat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita dari godaan setan.
Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalankan sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan tumak nina, serta terbebas dari tipu daya setan yang ingin menyesatkan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah hati kami ikhlas dan khusyuk dalam mengerjakan sholat. Jauhkan kami dari tipu daya setan yang mengotori ibadah kami, dan kuatkan kami untuk selalu menjaga waktu dan kesungguhan dalam sholat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.